Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Upside Beat. Ini adalah episode pertama dari podcast kita, namanya Ngawangkong Kripto. Jadi ngawangkong itu diambil dari bahasa Sunda, artinya berdiskusi lah, seperti itu ya. Karena Upside Beat ini base-nya di Bandung, jadi kita mengambil tema itu nih teman-teman. Oke, di episode pertama ini saya ditemani oleh teman saya, ini ada Kang Kurnia. Selamat datang Kang Kurnia, nanti kita bakal perkenalan dengan Kang Kurnia ya, seperti apanya. Dan kita juga akan membahas all about crypto dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh komunitas kita di Telegram. Oh ya nih, untuk teman-teman yang belum join di komunitas kita bisa klik link di bawah ini. Kita komunitasnya itu based on Telegram teman-teman. Silahkan join ya, nanti bisa bertanya di situ. Akan kita bahas di podcast kita selanjutnya. Seperti itu. Mungkin untuk awalnya kita akan perkenalan dulu nih sama Kang Kurnia nih. Yeah. Bagaimana Kang Kurnia memulai terjun di dunia kripto, trading, investment, atau misalkan ada farming, staking, dan lain-lain. Mari kita tanya langsung. Okay. Kang Kurnia, bagaimana kabarnya nih Kang Kurnia? Alhamdulillah baik. Kang Kurnia nih, terima kasih udah datang di podcast kita. Nah, jadi ini Kang Kurnia ini influencer kripto juga ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat di YouTube channelnya Kang Pur. Mungkin bisa di-spill Kang, YouTube-nya apa? Namanya Evolution Trading. Evolution Trading-nya nanti teman-teman bisa di situ, itu banyak tentang edukasi kripto, teknikal analisa dan lain-lain. Mungkin Kang banyak teman-teman nih yang belum tahu, yang belum mengenal Kang Pur gitu ya. Okay. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kan? Iya, halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya dengan Kurnia. Saya mendirikan channel namanya Evolution Trading. Itu di situ tadinya tuh di Telegram. Saya cuma fokus buat belajar sendirilah. Jadi saya bikin channel buat catatan saya belajar waktu itu. Tahun 2018 tuh ceritanya. Wow. Jadi saya masuk kripto tuh pas 2017 sebelum Desember, sebelum lagi bulan-bulannya. Oh iya betul. Tapi ya namanya pemula gitu. Habis bulan kena ya. Masuk ke 2018 ya. Nah 2018 saya memutuskan untuk belajar tuh. Okay. Kan waktu itu belum tahu tuh teknikal analisis itu apa dan segala macam. Dan saya kan tipe orangnya memang visual dan lebih cepat itu kalau nyatet. Nah, cuman waktu itu saya mikir daripada bawa buku kemana-mana, mending di laptop aja. Laptopnya pakai Telegram. Saya bikin channel waktu itu dan saya juga nge-share ke beberapa teman-teman di komunitas-komunitas waktu itu. Ini channel saya nih mau buat belajar waktu itu gitu kan. Ternyata banyak yang suka. Kebetulan apa yang saya catat saya lihat dari Twitter waktu itu, dari YouTube segala macam saya catat, saya bikin materinya sendirilah gitulah ya. Pada suka, terus makin sini makin rame lah ya, lumayan rame gitu. Terus ya udah akhirnya saya putuskan untuk ya udah kita mungkin ini bisa diberdayakan untuk membantu edukasi dan berkomunitas lah ya. Akhirnya itu channel itu Evolution Trading benar-benar dipakai buat ya update market tiap hari. Ya mungkin sebagai self reminder saya juga, misalkan saya hari ini mantau pasar apa gitu. Kan kalau saya pantau satu-satu bingung, ya tinggal lihat Telegram saya, oh saya itu tadi pagi nganalisa ini gitu, kayak gitu. Malamnya tinggal lihat, oh itu. Atau ya bisa juga saya jadi sarana buat berbisnis juga, karena memang banyak yang mencoba mengajak, karena audiensnya udah lumayan banyak ya, numpang promosi atau segala macam kolaborasi gitu, kayak gitu. Jadi ya akhirnya Evolution Trading ini menjadi bagian dari hidup saya. Jadi awalnya memang dari sebetulnya untuk Telegram diri sendiri ya Mas ya? Iya. Untuk ajang pembelajaran diri sendiri sih. Iya. Memang saya share juga ke beberapa komunitas, maksudnya yuk belajar bareng di sini gitu. Ini catatan saya gitu. Tapi ternyata banyak yang suka gitu. Tadinya kan cuma ya 3-5 orang di awal gitu, lama-lama kok tiba-tiba jadi 100-200 orang. Jadi berkembang. Awalnya cuma teman-teman dekat, akhirnya dari teman ada temannya lagi, ada teman online mungkin yang bergabung gitu ya. Nah, akhirnya puncaknya tuh pas 2021, ingat banget saya sampai 6.000 subscriber di Telegram saya. Sampai 6.000 subscriber? Iya, terus 2022 karena crypto bear market turun, sekarang tinggal 2.500. Tapi udah nggak apa-apa. Pokoknya saya membuktikan bahwa walaupun itu bear market atau bull market, saya tetaplah konsisten di situ gitu. Karena kan kalau sekarang musiknya bilangnya wah bull market muncul doang, bear market nggak ada. Ya saya tetap ada lah, walaupun nggak wow gitu orang-orangnya terlalu gembor-gembor gitu kayak gitu. Dan dari situ juga saya kembangin ke YouTube ada, terus ke Instagram, ke TikTok gitu kayak gitu. Karena saya rasa selain dari tulisan orang tuh senang dikasih visual ya. Jadi saya ngomong gitu kan, atau saya ngasih ngasih insight saya berupa gambar dari grafik saya videoin kayak gitu. Betul, memang orang-orang sekarang lebih banyak itu ya ke visual ya. Ada TikTok, short YouTube seperti itu ya Mas. Instagram tuh sekarang gitu ya, ada short. Berarti 2022 itu bear market kedua Kang Gunung ya berarti ya? Iya, betul.
Kira-kira ada perbedaan nggak Mas nih antara bear market 2018 dan bear market 2022? Atau sama-sama turun? Udah pasti sama-sama turun. Cuman yang saya lihat itu bear market 2018 itu cepat turun, lalu lama kosong. Oke, berarti datang lah sideways berarti ya? Nggak jelas gitu, sepi gitu kan. Pokoknya yang seingat saya ya, 2017 Desember itu kan kalau nggak salah Bitcoin turun tuh dari $20,000 tuh. Tapi yang lain masih naik-naik, udah gitu semuanya turun. Sepi aja udah, kayak diem nggak ada apa-apa gitu, kayak gurun aja gitu. Bedanya dengan 2022 itu yang saya lihat banyak masih ngasih harapan. Betul. Market tuh turun terus, tapi kok merasakan bentar lagi masih bullish, tapi turun aja, turun gitu terus gitu. Beda kan kalau 2018 kan turun sepi aja. Udah. Ya, mungkin 2018 tuh agak flat, nggak terlalu banyak drama Mas ya. Iya. Kalau kayak 2022 kan agak lumayan sih dramanya. Banyak banget. Iya. Dimulai dari Luna gitu kan, ada terus FTX tuh di penghujung tahun. Iya. Bener-bener, tapi dari sejak Luna crash sampai FTX itu banyak banget harapan masih bahwa bakal naik gitu kan. Kalau kita lihat-lihat, kalau nggak salah kalau secara teknikal kan dari 69.000 turun ke 50.000, ini support nih, berharap naik kan. Merasa ini kita naik lagi, harus sobek. Turun ke 40.000, kita mantul nih, turun ke 30.000 gitu terus kan. Perasaannya kalau 2018 nggak gitu, udah aja turun jebret, sepi aja. Gitu aja, paling turun lagi. Iya, naik turun dikit, udah aja. Altcoinnya juga gitu kan, dan belum terlalu banyak, cuman ya Ethereum segitu, naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit gitu aja udah. Nah ini Mas, jadi banyak dari komunitas kita itu yang nyangkut di 2021. Jadi pada saat Bitcoin hampir 1 miliar itu kayaknya banyak yang baru tahu di kripto, beli dan ikut-ikutan temen tanpa tahu fundamental, teknikal dan lain-lainnya, karena beli di pucuk nih. Betul. Nah makanya tuh mereka pada join komunitas kita tuh pada curhat, terus ada beberapa juga mungkin maaf ya buat teman-teman nggak bisa kita bertanya dulu semua, nanti bertahap lah mungkin episode 2 dan berikutnya. Ini jadi kita ambil beberapa pertanyaan dari komunitas kita, nanti mungkin akan dijawab sama Kang Kurnia ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dulu nih, takutnya ini pembahasannya agak lama juga nih satu pertanyaan nih. Ini ada yang bertanya nih dari Kak Iren ya. Ini Kak Iren tuh nanya, dia tuh masih bingung tentang apa sih itu staking, fungsinya kayak gimana kayak gitu. Apakah sama dengan deposito atau kayak gimana gitu? Nggak kan jawab. Mungkin yang bahas staking kita bahasnya dari dua sisi ya kalau menurut saya, dari sisi teknologinya sama dari sisi cara dapat duitnya. Nah, menarik nih. Yang menarik dulu ya dari duitnya. Oke. Sebenarnya kalau dari duitnya mah benar-benar kayak deposito. Jadi kita ngunci duit kita, nggak boleh diambil berapa lama, tapi sebagai gantinya dapat bunga, kan kayak gitu. Deposito kan gitu. Misalkan saya punya duit 1 miliar katanya, taruh di bank, setahun nggak boleh diambil, tapi dalam setahun tuh saya dapat berapa? 5% kalau nggak salah ya, 3-6% selama setahun kayak gitu. Nggak boleh diambil, kalau diambil kena penalti kan kayak gitu kan. Deposito gampangnya gitu. Staking juga gitu, cuman bedanya bukan rupiah, tapi aset kripto tertentu. Misalnya Ethereum atau USDT ada juga, bisa juga sih. Anggap aja nama asetnya X gitu ya. Saya punya 1000X, saya stakingin. Udah 6 bulan tuh nggak bisa diambil gitu. Atau berapa bulan, biasanya 3, 6, 12 gitu kan. Anggap aja 6 bulan nggak bisa diambil. Tapi habis 6 bulan selesai itu, saya dapat misalkan 3% dari 1000X tadi, berarti saya dapat 30X. Begitu 6 bulan tadi selesai, saya dapat 1030X. Kan gampangnya kayak gitu. Nah, staking sendiri cuman kalau dari sisi ini ya, sisi potensi dan cons-nya gitu ya. Kalau misalkan staking itu kan, kalau kita stakingnya aset kripto. Kalau pas lagi selama staking harganya turun, ya aset kripto kita kan nambah, tapi nilainya turun. Iya betul. Karena kan fluktuasi ya. Misalkan harganya X tadinya $10. Berarti saya 1000X itu kan jadi $10.000 kan. Betul. Tapi tiba-tiba harga X turun jadi $8. Turun harga saya walaupun X-nya nambah. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau naik ya berkah namanya. Jadi ibaratnya jadi pedang bermata dua ya. Kalau misalkan asetnya naik, ya profit kita bertambah. Tapi kalau turun juga resiko juga ya. Betul. Nah, kalau dari sisi teknologinya, staking itu kan sebenarnya kripto itu kan ada ini ya, ada proof of work, ada proof of stake gitu. Jadi gampangnya mah kalau proof of work itu kan transaksinya divalidasi dengan mining. Tapi kalau proof of stake itu divalidasi dengan yang staking yang tadi, orang-orang yang kayak tadi. Jadi gampangnya mah kayak gini deh, ada apa namanya? Suatu
konsensus transaksi dan segala macam lah. Ngejelasinnya gimana ya? Pokoknya konsensusnya itu dengan orang yang makin banyak stakingin itu tuh kayak punya power untuk voting lah, namanya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi dengan gitu kan jaringannya berjalan. Nah dengan mereka tuh dapat hadiah karena ngejalanin jaringannya tadi. Gampangnya mah kayak gitu prosesnya teknologinya mah gitu. Nah makanya staking itu kita kalau stake kan kalau bahasa terjemahan bebasnya kan mempertaruhkan. Iya, mempertaruhkan. Agak kalau bahasa Indonesia umumnya bukan judi ya. Tapi bukan judi ya, ini mempertaruhkannya untuk validasi ya. Iya, mempertaruhkannya teh nih saya punya aset segini, saya pertaruhkan untuk memvalidasi jaringan saya. Begitu karena udah mempertaruhkan untuk memvalidasi jaringan, ya udah kamu dapat hadiah, dapat reward gitu. Jadi gampangnya secara teknologi gitu. Kalau secara uang kan tadi kayak deposito. Nah kayak gitu jadinya. Memang kalau staking tadi kan konsisten bisa turun. Tapi kalau naik kan jadi double. Oh, ini menariknya ini untuk Kak Iren ini semoga menjawab ya. Jadi itu kita ada penjelasan dari Kang Kurnia itu diambil dari dua sisi. Dari segi ekonomiknya mungkin ya, jadi bagaimana cara kerjanya, kita dapat untungnya kayak gimana. Terus sisi keduanya dari teknologi nih, bagaimana itu staking tuh awalnya seperti apa? Ternyata ya itu ya dari konsensus itu ya, dari cara kerja validasi transaksi di blockchain. Staking itu men-stake, jadi mempertaruhkan ya dalam tanda kutip itu aset yang akan kita staking itu untuk memvalidasi transaksi. Sedangkan untuk satu lagi yang proof of work itu dia kayak Bitcoin sih. Mining Nah jadi itu mining itu pakai ini ya, pakai hardware mungkin ya. Pakai hardware. Jadi kan namanya proof of work. Jadi cara menjalankannya pakai kerja. Ini kerjanya tuh komputer kita atau miners kita kerja. Kita ngeluarin listrik lah, ngeluarin energi lah untuk ngejalanin si jaringan blockchain-nya. Gitu. Kalau proof of stake kita ngeluarin aset kita buat ngejalanin blockchain-nya. Gampangnya mah kayak gitu. Oke, simpel banget. Jadi perbedaannya hanya yang satu tuh dia bekerjanya dia menggunakan lebih ke hardware mungkin ya untuk yang proof of work, dan yang satu lagi untuk proof of stake itu dia menggunakan aset kripto yang akan kita stakingin ya. Iya, betul. Fungsinya sama-sama aja untuk validasi transaksi di blockchain ya. Betul, iya. Oh gitu tuh untuk Kak Iren ya. Semoga menjawab. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kang. Ini udah agak menarik ya. Insight-nya nih dari Kang Kurnia nih. Ini dari Kak Iren lagi, dia nanya 2 pertanyaan. Penasaran banget nih. Nah dia nanya, teknologi blockchain bisa nggak buat kehidupan bermasyarakat? Kalau misalkan bisa gitu ya untuk kehidupan bermasyarakat atau dipakai selain di perkriptoan, itu contohnya apa nih Kang? Sebenarnya contohnya itu banyak. Cuman kalau misalkan dijelasin kayak kita kehidupan sehari-hari mungkin belum ada ya. Cuman yang pernah saya lihat, yang pernah saya langsung lihat itu kehidupan blockchain itu diaplikasiin buat B2B, business to business. Itu udah ada. Sebenarnya blockchain kan ada banyak ya. Ada blockchain yang umum, ada yang tertutup juga kan. Nah, kalau setahu saya di beberapa bank, baik bank yang internasional, teknologi blockchain itu udah dipakai minimal di dalam sistem korporatnya. Oh, sudah diadopsi berarti. Tapi bukan kayak yang benar-benar kayak Bitcoin kan dipakai semua orang gitu. Emang enggak. Jadi teknologi blockchain-nya itu dipakai di internal perusahaan. Jadi orang nggak bisa sembarangan akses nggak bisa sembarangan ngenakalin lah gitu kan. Sama datanya semuanya transparan dan nggak bisa diubah. Jadi itu udah diadopsi. Tapi blockchain-nya blockchain yang private ya istilahnya kalau nggak salah ya. Private betul. Ada. Terus ada juga yang buat itu kalau nggak salah di Indonesia dulu pernah ada startupnya, cuman saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Oh gitu. Itu buat nge-track supply chain kopi. Oh, pernah ada tuh. Pernah. Jadi kalau gampangnya kan kopi itu kan dari petani, misalkan di mana yang Pasuruan misalkan yang itu kan. Dari Pasuruan nanti dibawa, diolah, di roasting dan segala macam di tempat lain sampai pokoknya ujung-ujungnya jadi di kafe kan. Itu kan banyak proses kan. Betul. Yang mana di salah satu step itu bisa aja dibohongin sama orang. Oke. Nah, jadi dengan blockchain itu dia ngeluarin token yang merupakan validasi bahwa setiap proses itu udah selesai. Dari ngambil di Pasuruan, ya dari pakai dengan transaksi blockchain itu asli nih sertifikatnya ini kopi yang dari Pasuruan, bukan dari tempat lain gitu. Itu. Terus nanti pas lagi di pengolahannya bener di sini yang sesuai persetujuan nih, bukan pengolahan yang tempat lain. Kan kopi ada roasting, ada segala macam ada proses, beberapa proses ya Kang. Roastingnya juga di tempat yang sesuai nih, yang sesuai standar. Ada, jadi itu dikeluarin pakai blockchain. Jadi itu nggak bisa dibohongin. Ibaratnya pas kita ngelihat detail transaksinya, ngelihat si nge-scan QR lah gampangnya, ya kelihatan ini si kopi ini dari mana, ada kayak gitu. Ya ini salah satu keunggulan blockchain ya kan. Jadi blockchain itu sifatnya immutable, tidak bisa dirubah, tidak bisa di-delete, hanya bisa ditambahkan gitu baru ya. Betul, ya. Oke. Jadi yang saya tahu 2 itu. Yang lain sempat dengar sepintas katanya mau buat voting ya.
Buat voting juga. Katanya buat pemilu, cuman kayaknya kalau pemilu masih terlalu jauh ya. Iya betul. Ini ngomong-ngomong voting nih, kan saya pernah baca-baca juga nih kalau misalkan ada tuh fan token namanya dari Sosios. Contohnya kayak klub-klub bola di Indonesia tuh yang ada fan token kayak Persija, nah itu tuh ada fan tokennya tuh mereka. Jadi dia udah listing di Sosiosnya. Nah kalau kita punya tuh token yang Persib misalkan nah itu kita bisa voting tuh. Kemarin tuh Persib tuh dia voting untuk warna bangku pemain di stadion gitu. Itu votingnya pakai tokennya. Jadi memang utilitasnya udah benar-benar sampai ke situ. Kan sekarang ya udah agak menyebar ya. Nah saya juga tadi bank-bank internasional juga udah mulai melirik blockchain ya, walaupun itu private blockchain dan mereka nggak ngeluarin token kripto gitu ya, teknologinya aja dipakai sebagai pencatatan mungkin itu menarik ya. Jadi emang kripto itu teman-temannya tidak hanya sekedar untuk barang yang bisa kita jual belikan ya kan tapi di belakang itu ada teknologi yang terus berkembang ya, namanya blockchain itu terus berkembang sampai sekarang ya kan ya. Ya mirip kayak di perkembangan IT kan ada terus ya. Betul. Blockchain kan salah satu dari perkembangan teknologi informasi gitu. Betul setuju banget nih kan tuh untuk teman-teman ya, jangan hanya berpikiran cuan jual beli kripto, tapi lebih dikenal lagi teknologinya gitu, karena dari teknologinya juga kita bisa dapat income tuh kayak staking dan lain-lain tuh teman-teman kayak gitu. Nih terima kasih banget nih Kang penjelasannya nih. Sama-sama. Saya juga oke lah bank dan lain-lain udah masuk juga ya di blockchain.